Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Ada kemampuan menakutkan yang disebut teknik pencarian jiwa di domain roh. Dengan teknik ini, seseorang dapat menyerang pikiran orang lain menggunakan kekuatan spiritualnya, dan dengan paksa merampas ingatan di dalam jiwanya. Namun, cukup sulit untuk mengaktifkan teknik pencarian jiwa karena teknik ini hanya dapat bekerja pada orang yang kekuatan spiritualnya jauh lebih lemah daripada penggunanya, atau pada target yang kondisi spiritualnya lemah. Selain itu, pengaktifan teknik ini juga memiliki resiko yang sangat besar. Begitu target mengambil kesempatan untuk membalas teknik tersebut, konsekuensi yang akan dihadapi pengguna terlalu mengerikan untuk direnungkan. Pegangan mendalam tidak hanya bisa diwujudkan menggunakan kekuatan seseorang untuk melukai musuh, tapi juga bisa terwujud dalam bentuk spiritual murni dan menyerang jiwa orang lain. Jadi tentu saja itu juga bisa mencapai semua yang mampu dilakukan oleh teknik pencarian jiwa. Selain itu, konsumsi dan kesulitan menggunakan pegangan mendalam sangat rendah dibandingkan dengan teknik pencarian jiwa. Selain itu, karena pegangan mendalam adalah entitas terpisah, sama sekali tidak ada risiko pembalasan bahkan jika dia gagal mencari pikiran orang lain karena kejadian tak terduga. Bukan hanya orang di depan matanya yang memiliki kekuatan spiritual yang jauh lebih lemah daripada dirinya, dia juga berada di ambang kematian. Oleh karena itu, proses membaca ingatannya menggunakan pegangan mendalam cukup mudah dan lancar. Pegangan mendalam dengan cepat ditarik oleh Yun Che. Adapun orang itu, dia tetap terbaring di tanah dengan mata terbuka lebar, dan tidak lagi mengeluarkan suara. Nama orang ini adalah Fen Zizai, yang merupakan ketua Aula 72 Klan Surga Terbakar. Seorang bawahan dari tetua ke-8, usianya 45 tahun, dan bentuk tubuhnya mirip dengan Yun Che. Lebih penting lagi, tingkat kekuatan mendalamnya sama dengan kekuatan mendalam Yun Che saat ini, karena ia juga berada di alam mendalam bumi tingkat ke-6. Tujuan dia keluar di tengah malam adalah, seperti yang dia sebutkan sebelumnya, untuk diam-diam memasuki kota Blue Evire dan mencari tahu apakah Yun Che bersembunyi di dalam kota Blue Evire atau tidak. Ini benar-benar hadiah besar yang tidak saya duga akan saya terima. Yun Che mencibir sambil menurunkan alisnya. Setelah mengamati bentuk wajah Fen Zizai secara mendetail, dia menanggalkan pakaian luar di tubuhnya dan melemparkannya ke dalam mutiara racun langit. Kemudian, dia dengan santai membuka lubang di tanah, menendang mayat dua orang di dalamnya, dan menguburkan mereka. Yun Che sekali lagi melepaskan pegangan mendalam sambil masih berdiri di tempat itu, lalu jatuh sedikit linglung saat dia melihat pegangan mendalam berwarna oranye tua. Saat ini dia berada dalam kondisi paling biasa, dan bahkan belum membuka jiwa jahatnya. Dalam kondisi seperti ini, pegangan mendalam yang dilepaskan seharusnya adalah pegangan mendalam merah, tapi saat dia melepaskan pegangan mendalam kali ini, jelas itu adalah pegangan mendalam oranye. Dia mulai memikirkan masalah ini lagi. Saat itu di klan surga terbakar, dia dengan paksa membuka api penyucian dan membuang pegangan mendalam untuk menyelamatkan Xiao Lingqi. Pegangan mendalam pada saat itu secara mengesankan adalah pegangan mendalam Qian, mirip dengan apa yang dimiliki kakeknya Yun Changhai. Apa yang sedang terjadi? Mengapa pegangan mendalam muncul dalam keadaan lanjut dalam kondisi normal yang sama seperti sebelumnya? Mungkinkah karena sumsum Dewa Naga? Ketika alur pemikirannya mencapai tujuannya, dia segera menemukan jawaban yang paling masuk akal. Kekuatan pegangan mendalam setengahnya berhubungan dengan pembuluh darah dan setengahnya lagi dengan pembuluh darah yang dalam. Ketika gerbang jiwa jahat terbuka, kekuatan pembuluh darah yang dalam akan meningkat dengan cepat, dan pegangan yang sangat besar akan muncul dalam warna tingkat yang lebih tinggi. Namun, beberapa perubahan telah terjadi pada pembuluh darahnya setelah dia mendapatkan sumsum Dewa Naga,
darah Dewa Naga telah memberikan perubahan pada komposisi pembuluh darahnya, dan sumsum Dewa Naga telah memberikan perubahan pada esensi pembuluh darahnya. Meskipun darah Dewa Naga telah menyatu dengan pembuluh darahnya, sumsum Dewa Naga masih akan menghasilkan darah segar. Ketika sumsum Dewa Naga masuk ke dalam tubuhnya, hal itu membuat pembuluh darahnya menjadi semakin mirip dengan pembuluh darah Dewa Naga yang sangat kuat. Dengan cara ini, secara alami juga akan membuat pegangan mendalam, yang terkait dengan kekuatan dan pembuluh darah, menjadi semakin hebat. Dalam kondisi normal saat ini, pegangan mendalam telah berubah dari warna merah menjadi oranye. Mungkin di masa depan, warna pegangan mendalam akan terus meningkat ke tingkat yang lebih tinggi seperti halnya dinaikkan menjadi oranye. Dengan peningkatan terus-menerus dalam kekuatan pembuluh darah Dewa Jahat dan pembuluh darah Dewa Naga, pegangan mendalamnya bahkan mungkin berevolusi ke tingkat tertinggi. Ketika Yunce kembali ke dalam gua gunung, Xiao Lingqi langsung melemparkan dirinya ke arahnya dan memeluknya erat. "Cek kecil, kamu baik-baik saja? Apakah kamu terluka?" "Haha, jangan khawatir." Yunce tertawa dengan sangat santai. "Saat ini, hanya ada segelintir orang di seluruh Blue Wind Empire yang bisa melukaiku. Kentang goreng kecil tadi bukanlah tandingannya bagiku. Nah, mari kita terus menikmati makanan lezat kita. Lupakan apa yang baru saja terjadi." Hati Xiao Lingqi menjadi tenang. Dia dengan lembut berkata sambil melihat ke arah Yunce, "Cek kecilku telah tumbuh dewasa sepenuhnya, dan telah menjadi sangat mengagumkan, tapi, hehe, kamu tidak merasa sedikit pun asing bagiku. Tapi tentu saja, tidak peduli apa yang terjadi sampai sekarang, kami masih menjadi orang yang paling intim satu sama lain. Jadi bagaimana perasaanku yang asing bagimu? Sekarang, buka mulutmu." Yunce dengan ringan membawa sendok ke dekat bibir Xiao Lingqi. Kaldu di sendoknya dicampur dengan bubuk abu-abu yang diam-diam dia taburkan di dalamnya beberapa saat yang lalu. Begitu Xiao Lingqi menelannya, dia tiba-tiba diliputi rasa lelah. Matanya sedikit berkedip, lalu dia menutup mulutnya dengan lemah. "Cek kecil, tiba-tiba aku merasa sedikit lelah." "Lelah? Ya. Lalu kenapa kamu tidak tidur nyenyak? Aku akan berada di sini, di sisimu." Xiao Lingqi menjawab dengan lembut setuju. Seluruh tubuhnya rileks, saat dia benar-benar tenggelam dalam alam mimpi. Tak lama kemudian, suara nafas Xiao Lingqi menjadi halus dan stabil, tanda khusus orang yang tidur nyenyak. Yunce mengeluarkan selimut dan membaringkannya di tanah. Lalu dia dengan lembut menempatkan Xiao Lingqi di atasnya. Dia berkata sambil menatap wajahnya yang tertidur dengan damai, "Maaf, bibi kecil, tapi jangan khawatir. Saya akan segera kembali. Saya yakinkan Anda bahwa ketika Anda bangun dan membuka mata, saya dan kakeklah yang pertama kali Anda lihat." Meskipun dia berhasil menyelamatkan Xiao Lingqi, kakeknya Xiao Lai masih berada di tangan klan surga terbakar. Setiap detik tambahan dia tinggal di tempat itu adalah satu detik tambahan dari Xiao Lai yang sengsara dan semakin dalam bahaya. Oleh karena itu, dia harus berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan kakek secepat mungkin. Dia tidak bisa lagi menunggu sedetik pun untuk menyelamatkannya. Adapun bagaimana cara menyelamatkannya, rencananya sudah terbentuk di hatinya saat ini. Namun, dia tentu saja tidak bisa membawa Xiao Lingqi bersamanya, dan jika dia meninggalkannya sendirian di tempat ini, dia pasti akan merasa khawatir dan takut. Jadi dia hanya bisa memilih untuk membuatnya tertidur lelap. Yunce keluar dari gua, dan setelah 7,5 menit, dia selesai menyembunyikan pintu masuk gua. Dia berpikir sejenak, lalu mengeluarkan 5 tetes darah Raja Naga dari dalam mutiara racun langit. Dia mencampurkan lebih dari 10 ramuan obat dengan mereka, mencelupkan larutan ke dalam air dan memurnikannya, dan menghasilkan 5 tetes giok cair mendalam beku. Dia memanggil binatang Phoenix Salju, dan memberinya 5 tetes giok cair mendalam beku. Setelah meminum giok cair mendalam beku,
Phoenix salju yang awalnya sangat putus asa segera mengeluarkan seruan pelan, dan kedua sayapnya mulai berkibar dengan kuat. Channer, ini belum lama sejak terakhir kali, tapi aku akan mengganggumu lagi. Namun, kali ini tidak akan memakan waktu lama, jadi kamu pasti harus bertahan. Kata Yunce merasa agak bersalah, sambil membelai dan mengelus bulu ekornya. Giok cair mendalam beku yang dapat membuat Phoenix salju pulih dengan cepat adalah kekuatannya, namun ia tidak mampu memulihkan vitalitas binatang salju Phoenix. Terbang dengan kecepatan ekstrim sambil meminjam kekuatan eksternal, akan menyebabkan kerusakan lebih lanjut pada vitalitasnya. Tapi hari ini, Yunce hanya bisa bergantung padanya lagi. Dia memasukkan Snow Phoenix ke dalam segel yang dalam dan mengganti pakaian Fen Zizai. Yunce juga menata rambutnya, dan memakai cincin spasial Fen Zizai. Dia mendekatkan tangannya ke wajahnya, dan mulai melakukan gerakan mengoles. Segera, wajahnya tampak persis sama dengan wajah Fen Zizai. Kemudian dia menyesuaikan postur berjalannya, dan berjalan dengan angkuh menuju ke arah klan surga yang terbakar. Saat itu sudah larut malam, dan klan surga terbakar masih dalam kekacauan total saat ini. Ia belum pulih sama sekali dari musibah yang dihadapinya kemarin. Gerbang utama klan yang megah dan kuat telah menghilang tanpa jejak, dan gerbang yang mereka gunakan sebagai pengganti sudah hancur. Di atas reruntuhan, lebih dari 10 orang masih berjaga di posisi penjagaan sebelumnya, dan beberapa dari mereka menguap dari waktu ke waktu. Pada saat itulah sesosok manusia datang ke tempat itu sambil berlari dengan tergesa-gesa. Kedatangannya segera menarik perhatian murid klan surga terbakar yang menjaga gerbang, dan dia berkata dengan suara tegas, "Siapa yang pergi ke sana?" "Ini aku." Kecepatan orang yang mendekati tempat itu melambat, dan dia menjawab dengan suara angkuh dan tegas. "Oh, jadi itu adalah guru Aula 72. Mohon maafkan saya atas ketidakpantasan saya." Ketika murid yang menjaga gerbang dapat melihat dengan jelas orang yang datang ke tempat itu, dia segera menyingkir sambil menundukkan kepalanya dengan sopan. Murid klan surga terbakar yang lain bertanya, "Guru Balai 72, bukankah kamu baru saja berangkat ke kota Blue Evire bersama guru Balai 70 ketiga? Bagaimana kamu bisa kembali begitu cepat?" "Tentu saja, karena saya sudah memperoleh beberapa informasi penting, saya segera kembali untuk melaporkannya kepada senior." Fen Zizai berkata dengan setengah tergesa-gesa dan setengah tidak sabar. "Pastikan untuk menjaga tempat ini dengan baik. Sekte kami sedang dalam krisis saat ini, jadi jangan biarkan orang asing mendekati tempat ini." Setelah dia selesai berbicara, dia buru-buru memasuki sekte tersebut, langsung menuju kediaman tetua ke-8. Semua orang dari klan surga terbakar mempraktikkan seni surga terbakar dengan atribut api. Akibatnya, setiap orang memiliki beberapa elemen api yang bergoyang di sekitar tubuh mereka. Yunce mencapai hal ini dengan sangat sederhana karena kehadiran benih api dewa jahat di tubuhnya. Meskipun dia tidak mampu membuat aura kekuatannya tampak benar-benar identik dengan seni pembakaran surga, selama tidak ada yang memusatkan pikirannya dan secara serius mencoba membedakan auranya, akan sangat sulit untuk membedakannya. Selain itu, kekuatan aura kekuatan mendalam Yunce benar-benar mirip dengan Fen Zizai dalam kondisi normal. Oleh karena itu, penyamarannya hampir bisa dianggap sempurna. Meskipun saat itu sudah larut malam, ada banyak murid yang berpatroli di dalam klan surga terbakar. Namun, tak satu pun dari mereka curiga bahwa orang yang melewati mereka diam-diam menggantikan Fen Zizai. Tidak ada yang menghalangi atau menghalangi Yunce sepanjang jalan, dan dia memasuki paviliun tempat tinggal tetua ke-8. Ketika dia menyatakan bahwa dia memiliki beberapa informasi penting untuk dilaporkan, dia dapat menemui tetua ke-8, Fen Mochi, sesuai keinginannya. Fen Mochi belum tertidur. Melihat Fen Zizai, dia bertanya dengan suara yang dalam, "Ada apa?"
Bukankah aku membuatmu dan Zhengzi menyelinap ke kota Blue Evire, untuk memanfaatkan malam itu dan memeriksa apakah Yun Ce telah melarikan diri ke tempat itu atau tidak? Jadi bagaimana kamu bisa kembali begitu cepat? Juga, informasi penting apa yang ingin Anda laporkan? Fan Zizai, buru-buru berkata, melapor ke sesepuh. Tidak perlu lagi mengintai kota Blue Evire lagi, dalam perjalanan, aku mengirim pesan ke beberapa teman lamaku yang tinggal di kota Blue Evire untuk menanyakan tentang Yun Ce. Mereka memberitahuku bahwa kemarin sore, mereka melihat seekor burung besar seputih salju dan luar biasa megah terbang melewati kota Blue Evire. Kemudian ia mendarat di sekitar bagian utara kota. Setelah itu, mereka tidak melihat burung besar itu terbang menjauh dari kota lagi, jadi kita dapat menyimpulkan bahwa Yun Ce saat ini bersembunyi di dalam kota Blue Evire. Jadi itu seperti yang kita harapkan. Fan Mochi berdiri sambil mengeluarkan suara huh, dan wajahnya terlihat marah, huff. Dia hanya meremehkan kita, klan surga terbakar, yang dengan berani mendarat di kota Blue Evire. Dia pikir kita tidak akan berani mengambil inisiatif untuk mengejarnya, ya. Saat ini kami memiliki Grand Clan Master serta Grand Elder bersama kami. Akan kulihat bagaimana dia masih mempertahankan sikap arogannya. Fan Zizai diam-diam mencibir, dan kemudian melanjutkan berbicara, Elder, meskipun benar bahwa Yun Ce bersembunyi di dalam kota Blue Evire, itu masih merupakan tempat yang besar, dan Yun Ce pasti akan berhati-hati. Jadi menurutku akan sangat sulit menentukan tempat persembunyiannya. Saya membicarakannya dengan Zhengzi dan dia terus berjalan menuju kota Blue Evire di depan saya. Murid ini bergegas kembali dengan kecepatan maksimal untuk meminta instruksi dari sesepuh tentang suatu masalah. Apa itu? Kata Fan Mochi sambil mengangkat alisnya. Fan Zizai dengan paksa menelan ludahnya, dan berkata dengan ekspresi gugup, Yun Ce memiliki anggota keluarga, yang tampaknya berada di lantai paling bawah penjara pengurungan naga. Murid ini menginginkan sesuatu pada tubuh orang ini, apapun boleh saja, seperti pakaian atau bahkan liontin. Lalu aku akan segera bergegas ke kota Blue Evire malam ini juga, dan menggantung benda itu di tempat yang mencolok. Mungkin itu bisa menarik Yun Ce keluar dari persembunyiannya. Dan begitu dia sudah memasuki garis pandang kita, maka kita bisa dengan mudah mengetahui keberadaan dan tempat persembunyiannya. Ini hanyalah gagasan yang tidak berharga dari murid ini, dan saya ingin meminta instruksi dari sesepuh. Oh, Fan Mochi menunduk dan bergumam pada dirinya sendiri. Setelah sekian lama, dia perlahan berkata, cara seperti ini terlalu jelas, dan sangat sulit untuk membuat orang yang dituju terpikat. Tapi bagaimanapun juga dia masih muda, penuh semangat dan vitalitas, dan melakukan banyak hal dengan sangat impulsif. Mungkin ini akan sangat efektif dalam kasusnya. Baiklah, ayo lakukan apa yang kamu katakan. Namun, meskipun Yun Ce saat ini terluka, Anda dan Zhengzi sama sekali tidak mampu menghadapinya. Dia seharusnya sangat lelah dan tegas saat ini, jadi kamu harus sangat berhati-hati. Jika kamu mengetahui di mana dia tinggal, kamu harus segera mengirimkan suara kepadaku. Ya Pak, ini tablet perintahku. Dengan tablet perintah ini Anda dapat dengan bebas masuk dan keluar dari penjara pengurungan naga. Bergegaslah sekarang. Fan Mochi melemparkan tablet perintah berwarna merah ke arah Yun Ce, sambil berkata dengan acuh tak acuh. Tablet perintah ini adalah hal yang paling diinginkan Yun Ce saat ini. Di bawah penyamarannya yang sempurna, dia memikirkan bagaimana segala sesuatunya berjalan lebih lancar dari yang dia bayangkan. Yun Ce mengambil tablet perintah dan pergi. Kemudian, dia langsung pergi ke penjara pembatas naga. Fan Mochi tetap berdiri di tempat itu sambil bergumam pada dirinya sendiri untuk beberapa saat. Dia samar-samar merasa ada sesuatu yang salah, tapi dia tidak bisa menjelaskannya. Setelah beberapa saat dia mengambil giok transmisi suaranya,
dan berbicara, "Master Klan, kami telah memastikan bahwa Yun Ce bersembunyi di kota Blue Fire. Penjara pengurungan naga adalah penjara internal klan surga terbakar. Para murid yang telah melakukan kesalahan besar atau melakukan kejahatan serius dikurung di sana. Musuh pribadi klan surga terbakar dan mereka yang melakukan sesuatu yang menimbulkan kebencian klan, juga dipenjarakan di dalam penjara. Tentu saja, ada juga beberapa orang yang kebebasannya dibatasi oleh klan surga terbakar atau diam-diam disembunyikan di antara orang-orang yang dikurung di dalam penjara. Penjara pengurungan naga memiliki total 7 lantai, semakin rendah lantainya, akan semakin gelap dan suram. Demikian pula, semakin rendah lantainya, semakin banyak orang penting dan penjahat serius yang dikurung di dalamnya. Penjara pembatas naga ini adalah tempat yang penting. Anda tidak diperbolehkan masuk tanpa izin. Saat Yun Ce mendekati gerbang penjara pengurungan naga, seorang murid penjaga menghalangi jalannya sambil memperingatkan dengan suara tegas. Yun Ce mengeluarkan tablet perintah, dan mengangkat kepalanya sambil berkata, "Atas perintah tetua ke-8, aku akan pergi ke lantai 7 penjara pengurungan naga untuk mengambil sesuatu pada tubuh tahanan." Murid penjaga itu melihat ke tablet perintah, dan menganggukkan kepalanya. Kemudian, dia secara pribadi memimpin di depan, "Silakan ikuti saya." Mengandalkan tablet perintah Fan Mochi, Yun Ce melangkah ke dalam penjara pengurungan naga tanpa rasa takut dan bahaya, seperti yang dia inginkan. Meskipun dia memiliki tablet perintah, 4 penjaga yang memegang pedang masih mengikutinya. Berjalan dekat di depan dan di belakangnya segera setelah dia memasuki penjara. Lagi pula, ada orang-orang seperti itu yang dikurung di dalam penjara pengurungan naga yang penemuannya oleh orang luar dapat menyebabkan timbulnya kebencian yang mendalam. Bahkan ada beberapa individu istimewa yang meremehkan dan mencemooh pandangan orang biasa. Misalnya, individu sekte inti yang ditangkap secara diam-diam untuk merebut seni mendalam atau rahasia beberapa sekte besar. Dan mungkin orang lain seperti Xiao Lai, yang paparannya dapat menyebabkan klan surga terbakar kehilangan seluruh martabatnya, digunakan sebagai umpan. Ketika dia memasuki penjara pengurungan naga, bau busuk yang menyengat menyerang indranya. Semakin rendah dia pergi, semakin kuat bau busuknya, dan dia tidak bisa menahan ekspresi cemberut di wajahnya. Memikirkan kakeknya dikurung di tempat seperti ini, hatinya mulai dipenuhi amarah. Dia menahan amarah dan ketidaksabarannya, dan terus turun bersama para murid penjaga yang berjalan dengan langkah tidak tergesa-gesa. Saat dia tiba di lantai 7, Yun Ce melihat Xiao Lai sekilas. Pasalnya, dia dikurung di dalam sel penjara yang berada tepat di depan gerbang penjara lantai 7. Xiao Lai bersandar di sudut penjara pembatas naga. Wajahnya kurus dan kulitnya kuyu. Tidak ada kemarahan, tidak ada dendam, tidak ada kepanikan atau pergumulan. Sehubungan dengan kedatangan seseorang, dia tidak bereaksi sedikit pun, seolah-olah dia sudah benar-benar tidak peduli dengan kehidupan dan kematiannya. Karena bukan siapa-siapa dari kota kecil yang dibawa ke ruang bawah tanah klan surga terbakar, siapapun pasti tahu bagaimana akhirnya dia akan berakhir. Aura Xiao Lai sangat lemah, dan disertai bekas luka dalam ringan. Namun, tidak ada bekas luka di tubuhnya, yang membuat Yun Ce menarik napas lega. Murid yang menjaga penjara melangkah maju, membuka pintu penjara yang berat, dan kemudian berkata dengan kaku, "Masuk, ingatlah untuk cepat." Tidak perlu, mata Yun Ce menjadi dingin. Sebelum keempat murid penjaga penjara sempat bereaksi, sesar naga sudah ada di tangannya, dan langsung tersapu sekali. "Anda, Bang!" Seluruh permukaan penjara pengurungan naga sedikit bergetar ketika keempat murid penjaga penjara langsung terlempar dengan keras. Diserang langsung oleh Dragon Vault, hasilnya tidak diragukan lagi adalah kematian instan. Sebelum mereka mati, mata mereka melebar, mencerminkan kesalahan naga yang mengerikan itu.
Perubahan mendadak ini segera menyebabkan lantai 7 penjara pengurungan naga menjadi kacau. Semua orang yang dikurung di dalam penjara melemparkan diri mereka ke depan, dan tidak diketahui apakah mereka berteriak kegirangan atau ketakutan. Pada saat itulah Xiao Lai yang masih mematikan mengangkat kepalanya. Yun Ce mengambil langkah besar ke depan, meraih lengan Xiao Lai dengan satu tangan sambil berteriak secara emosional, "Kakek, ini aku, ini CR." Saat dia mengatakan itu, Yun Ce dengan lembut menyeka wajahnya, dan wajahnya segera muncul dalam garis pandang Xiao Lai. Mata Xiao Lai yang redup tiba-tiba bersinar terang. Dia meraih lengan Yun Ce dan seluruh tubuhnya gemetar karena emosi. "CR, kamu. Yun Ce berkata dengan ekspresi tegas, "Kakek, sudah lama kita tidak bertemu, ada banyak hal yang ingin kukatakan padamu, tapi sekarang bukan waktu yang tepat, kita harus meninggalkan tempat ini dulu, jangan khawatir kakek, kami pasti akan lolos. Bibi kecil sudah menunggu kita di tempat yang aman." Xiao Lai memusatkan pandangannya pada Yun Ce, dan memiliki jutaan emosi dan kata-kata untuk diucapkan. Saat dia melihat ekspresi Yun Ce, dia merasakan aura yang setebal gunung, tak terbatas seperti laut, yang aneh namun sangat familiar. Dia menganggukkan kepalanya dengan berat. Oke. Apa yang terjadi?" Teriakan keras terdengar dari atas, diiringi suara langkah kaki yang mendekat. Yun Ce mengangkat Xiao Lai, memegang erat tubuhnya dan berkata dengan lembut, "Kakek, kita akan pergi sekarang." "Hah?" Yun Ce menarik napas dalam-dalam dan berteriak pelan. Diikuti oleh suara seruan naga yang keras dan jelas, sesar naga menghantam ke atas. Suara yang sangat besar, seolah-olah langit dan bumi telah runtuh, bergema di seluruh klan surga terbakar, membuat klan surga terbakar yang awalnya tenang dipenuhi dengan tangisan ketakutan saat teriakan bermunculan dari setiap sudut malam. Hanya dalam satu serangan dari Yun Ce, seluruh penjara pengurungan naga berlantai 7 telah langsung ditembus. Yun Ce tiba-tiba tertidur sambil membawa Xiao Lai, langsung naik ke ketinggian 66 meter, kembali ke permukaan tanah Burning Heaven Clan. Tanah terbuka yang tiba-tiba meledak secara alami menarik setiap pandangan di sekitarnya, tetapi ketika murid-murid surga terbakar di dekatnya dengan jelas melihat siapa yang mendarat, wajah mereka langsung berubah menjadi teror yang tak ada habisnya. Yun Ce. Segel dalam di punggung tangan Yun Ce memancarkan sinar cahaya, dan Snow Phoenix Beast muncul di sampingnya di tengah tangisannya yang panjang. Dia segera mendorong Xiao Lai ke punggung Snow Phoenix dan berkata dengan tenang, "Kakek, biarkan Chan kecil membawamu pergi dulu. Ini akan membawamu ke tempat bibi kecil berada, aku akan tinggal untuk menyelesaikan keluhan pribadi, yakinlah, paling lama dalam 4 jam, aku akan kembali dan bertemu dengan kalian berdua. Chan kecil, cepat pergi." Sebelum kata-kata cemas Xiao Lai benar-benar keluar dari mulutnya, Phoenix salju dengan cepat pergi bersama angin di tengah kicauan burung yang panjang. Seperti bintang jatuh seputih salju di bawah malam yang gelap, ia menghilang dari pandangannya dalam sekejap mata. Yun Ce belum mendengar kata-kata Xiao Lai selanjutnya, tapi dia tahu apa yang ingin dikatakan Xiao Lai. Saat dia menyaksikan Snow Phoenix terbang ke kejauhan, Yun Ce tersenyum riang. Begitu dia membalikkan wajahnya, wajahnya langsung menjadi dingin. Dengan kecepatan Snow Phoenix, bahkan Grandmaster klan Burning Heaven mungkin tidak bisa mengejar mereka. Namun saat ini, Snow Phoenix didukung oleh kekuatan obat, dan pada dasarnya tidak mampu mempertahankan kecepatan terbangnya yang sangat cepat. Ditambah fakta bahwa lokasi Xiao Lingqi saat ini tidak terlalu jauh dari klan surga terbakar, dia sama sekali tidak bisa bepergian bersama Xiao Lai. Jika dia melakukannya, besar kemungkinan mereka akan terkejar, dan tempat persembunyiannya akan terbongkar. Selain itu, tujuan Burning Heaven Clan sebenarnya bukanlah Xiao Lai, melainkan dia. Sejak dia muncul, jelas tidak akan ada orang yang peduli pada Xiao Lai.
Begitu Xiao Lai pergi, pada dasarnya dia benar-benar aman. Setelah dengan aman menyelamatkan Xiao Lingqi dan Xiao Lai, Yun Ce akhirnya merasa nyaman. Namun baginya, situasi yang dihadapi jelas belum berakhir. Karena sekaranglah saatnya dia secara resmi meminta pembayaran dari Burning Heaven Clan. Sesar naga dengan keras menghantam tanah dengan keras, dan lebih dari 10 garis retakan dengan cepat menyebar keluar dari bawah kakinya. Mereka meluas sampai ke kaki para murid surga terbakar, membuat mereka buru-buru mundur karena ketakutan. Melihat sosok murid-murid surga yang terbakar itu, dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Itu benar. Kakekmu Yun ada di sini lagi. Dengan patuh tunggu aku di sini." Aku, Yun Ce, bersumpah dengan sungguh-sungguh bahwa dalam waktu 1 bulan, aku akan menyerang klan surga pembakaranmu dari benua langit yang mendalam, selamanya. Suara Yun Ce sangat memekakkan telinga, dan suaranya yang jernih menyebar ke seluruh perkemahan klan surga terbakar. Di tengah tawa liarnya, Yun Ce menarik Dragon Vault, berbalik, dan dengan cepat melarikan diri ke arah selatan, sosoknya dengan cepat menghilang ke dalam tirai malam. Tidak lama kemudian, seperti suara guntur yang tiba-tiba, terdengar suara di bawah dari langit, Devil Spawn. Malam ini, lelaki tua ini akan membuatmu menghilang selamanya. Menurutmu kemana kamu akan pergi? Suara ini bahkan lebih memekakkan telinga daripada suara Yun Ce. Pada saat yang sama, itu bercampur dengan kemarahan yang mendalam, jelas bahwa ia sangat marah dengan kata-kata Yun Ce. Bahkan sebelum suara itu mendarat, 2 sosok hitam datang dari langit, segera mengejar ke arah Yun Ce melarikan diri dengan kecepatan mengerikan. Di antara 2 sosok hitam ini, salah satunya adalah Grandmaster Klan Surga Terbakar, Fan Yijue, yang lainnya adalah Tetua Agung Fan Zia. Dengan sangat cepat, Fan Duanhun dan sekelompok tetua bergegas ke tempat kejadian. Melihat kekacauan di atas penjara pengurungan naga, mereka semua menghirup udara dingin. Master Klan, haruskah kita mendukung Grandmaster? Fan Moji bertanya. Tidak perlu. Fan Duanhun mengangkat tangannya, dengan kekuatan ayahku dan tetua agung, mereka tidak membutuhkan bantuan kita. Dia baru saja mengalami luka serius kemarin dan menyia-nyiakan banyak tenaganya. Saya tidak menyangka dia akan berani menerobos lagi, kali ini, dengan kekuatan gabungan dari ayah dan tetua agung, mustahil baginya untuk melarikan diri bahkan jika Anda memberinya sayap. Pada akhirnya dia masih terlalu muda. Hanya untuk menyelamatkan kerabat yang tidak berguna, dia benar-benar membuang nyawanya terlepas dari luka-lukanya. Dengan Grandmaster dan Grand Elder pergi bersama, itu benar-benar mudah. Saya yakin dalam waktu setengah seperempat jam, mereka akan menangkapnya. Kali ini, kita harus membuat Yun Ce membayar harga yang paling mahal dan paling menyedihkan. Tetua lainnya berkata sambil mengertakkan gigi, seolah-olah Yun Ce sudah berada di tangan mereka. Tidak lama setelah Yun Ce berlari keluar dari Burning Heaven Clan, 2 aliran aura yang sangat kuat langsung mengejarnya. Dia menatap kosong sejenak, dan kemudian mencibir. Dia tidak pernah menyangka bahwa sebenarnya si tua bangka klan surga terbakar yang menolak mati itulah yang mengejarnya bersama-sama. Itu hanya terlalu luar biasa. Dia biasanya membawa Dragon Vault di punggungnya saat bergerak, dan menggunakan Dragon Vault untuk bertarung. Ini biasanya salah satu cara Yun Ce melatih dirinya sendiri. Dengan Dragon Vault di tangan, Yun Ce memiliki kekuatan penghancur yang luar biasa, namun saat bergerak, itu sangat merepotkan. Dalam hal perpindahan, penghindaran, dan serangan mendadak, dia biasanya bergantung pada bayangan patah Dewa Bintang. Dan begitu dia menyingkirkan Dragon Vault, seolah-olah Yun Ce telah membuang gunung besar yang ada di punggungnya. Kecepatannya semakin cepat, menjadi secepat kilat, seketika membuat 2 ahli kaisar mendalam di belakangnya tidak mampu mengejarnya. 3 garis siluet manusia, 1 di depan, dan 2 di belakang,
melakukan perjalanan sepanjang malam yang gelap. Dua garis aura di atasnya terkunci erat pada Yun Ce. Saat mereka melanjutkan pengejaran, keduanya semakin terkejut. Mereka dengan jelas melihat bahwa Yun Ce terluka kemarin. Jarak antara cedera dan sekarang hanya 1,5 hari. Dia sebenarnya telah pulih sedemikian rupa, sehingga dia mampu membuat mereka terus mengejarnya selama ini. Tanpa disadari, 30 atau 40 kilometer tersapu di bawah kaki mereka. Jarak antara dua kaisar mendalam dan Yun Ce masih belum 1 meter dari jarak awal 100 meter. Dan saat ini, Yun Ce yang berada di depan mereka akhirnya tiba di hutan dalam yang menakutkan. Iblis muncul. Karena apa yang kamu lakukan pada klan surga terbakar kami, malam ini, aku pasti akan memotong-motong tubuhmu menjadi 10.000 keping. Bahkan jika kamu lari sampai ke ujung bumi, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri dari tangan orang tua ini. Fan Yijue meraung marah saat jarak antara dia dan Yun Ce semakin dekat. Hanya denganmu, kamu bahkan tidak layak. Yun Ce tiba-tiba berbalik di tengah larinya yang liar. Dengan Dragon Vault di tangan, suara lolongan disertai siluet serigala datang dari belakangnya. Tebasan serigala langit menghantam dua orang di udara. Siluet serigala membubung ke langit, dan kekuatan yang sangat tirani sangat mengubah ekspresi mereka berdua pada saat yang bersamaan. Tidak berani menerima serangan bersama-sama, mereka malah secara bersamaan melintas di langit, dengan cepat membelah menjadi dua arah berbeda untuk menghindarinya. Siluet serigala langit hampir melewatinya, seketika menyebabkan semua bulu di tubuh mereka berdiri tegak. Sensasi menakutkan semacam ini membuat mereka menyadari dengan jelas bahwa jika mereka terkena langsung oleh siluet serigala itu, meskipun itu mereka tetap akan menderita luka serius. Penghindaran panik yang mereka lakukan dengan seluruh kekuatan mereka membuat gangguan sepersekian detik muncul dalam penguncian kuat aura Yun Ce. Memanfaatkan kesempatan ini, Yun Ce bergegas ke hutan di depan dengan kecepatan secepat mungkin, langsung menuju selatan. Huff, kamu masih memiliki khayalan untuk melarikan diri dari genggaman kami. Kedua orang itu secara bersamaan mengunci aura Yun Ce, dan segera mulai mengejar lagi. Dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat dari angin kencang, sosok kedua orang itu dengan cepat, dan sepenuhnya, menghilang ke dalam kegelapan. Dan pada saat itulah sosok Yun Ce dengan santainya keluar dari tepi paling luar hutan. Dia mencibir di balik lapisan tipis dinding awan beku yang menyelimutinya saat dia melihat ke arah di mana dua kaisar agung yang agung itu pergi. Benar sekali, apa yang dikejar Fan Yijue dan Fan Zia hanyalah pengendalian mendalam miliknya. Dengan Frozen Cloud Wall yang masih aktif, Yun Ce berbalik ke arah Burning Heaven Clan. Saat jarak antara ketiganya semakin jauh, kecepatan Yun Ce menjadi semakin cepat. Setelah ada jarak yang cukup aman di antara mereka, dia membatalkan Frozen Cloud Wall dan langsung berlari menuju Burning Heaven Clan dengan kecepatan penuh. Tidak lama kemudian, ladang api melonjak dari jarak jauh, di dalam hutan yang gelap, Fan Yijue dan Fan Zia, yang telah kehilangan aura Yun Ce menggunakan metode khusus untuk memaksa Yun Ce keluar, mereka mulai membakar hutan. Mereka tidak akan pernah percaya bahwa Yun Ce akan lolos dari kunci aura mereka, dan mereka juga tidak akan percaya bahwa Yun Ce, yang auranya baru saja menghilang, sebenarnya sudah berada lebih dari 500 km jauhnya dari mereka sejak lama.